Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu sekeluarga dalam lindungan Allah. Oke, gue ingin membahas terkait dengan informasi. Tapi menurut gue ini lebih berbau spekulasi sebenarnya ya. Jadi masih terkait dengan bursa head coach ataupun manager permanen dari Manchester United selanjutnya, di mana memang ada banyak nama yang dikaitkan dengan Manchester United. Favorit jelas saat ini adalah Michael Carrick, itu jelas ya menurut gue. Cuman menarik ini, ada beberapa nama yang dikaitkan dengan Manchester United, dan yang terbaru dari sumber Cove Offside, Xabi Alonso dikaitkan dengan Manchester United. Bahkan dikabarkan ya sudah melakukan pembicaraan terkait dengan kemungkinan menjadi manajer selanjutnya di Manchester United. Ini kabar yang menarik menurut gue ya. Pertama gue ingin analisa dulu dari sumbernya. Sumber ini sumber yang menurut gue tidak begitu kredibel sebenarnya. Ya kita tahu sumber kredibel jelas seperti kayak ada Athletic, lalu ESPN menurut gue termasuk juga yang kredibel, dan berbagai sumber media lainnya. Tapi Cove Offside ini bukan termasuk menurut gue yang kredibel ataupun yang bisa dipercaya. Tapi ini menarik untuk dibahas. Xabi Alonso yang dikaitkan dengan Manchester United. Menurut gue kabar ini terjadi karena ada update terbaru terkait dengan situasi Arne Slot dengan Liverpool ya. Dimana Arne Slot ini dikabarkan mendapat dukungan dari manajemen Liverpool untuk terus berlanjut musim depan. Walaupun keadaan saat ini dengan Liverpool ya tentu saja berbeda dengan musim lalu. Nah, menurut gua hal inilah yang akhirnya mungkin ada kaitannya dengan Xabi Alonso, karena Xabi Alonso menjadi salah satu kandidat yang kuat menurut gue untuk menggantikan Arne Slot di Liverpool. Dan karena tempat dari Arne Slot ini tidak berubah di Liverpool, maka ya Xabi Alonso untuk sementara ini peluangnya tidak ke Anfield. Tapi gue gak tahu nih dari mana dikaitkan dengan Manchester United, di mana Xabi Alonso saat ini memang setelah dia selesai dengan Real Madrid tidak ada klub. Dan Manchester United saat ini dengan situasi, kalau menurut gue ya memang situasi tanpa manajer permanen, belum dalam situasi memiliki manajer ataupun head coach yang permanen, sehingga sangat wajar dikaitkan dengan banyak nama, salah satunya Xabi Alonso. Tapi bagaimana menurut gue ya peluang Xabi Alonso ke Manchester United? Xabi Alonso bersama dengan Bayer Leverkusen fantastis di Bundesliga, menang gelar di sana. Lalu menurut gue juga cukup luar biasa dari rekor yang dibikin di Bayer Leverkusen. Bagaimana bahkan di Eropa juga ya, menurut gue penampilan dan hasil dari Bayer Leverkusen luar biasa. Tapi ketika dia pindah ke Real Madrid, di situ menurut gue tantangannya, karena ya Xabi Alonso dengan segala respect kepada Bayer Leverkusen dan juga Bundesliga, tapi ketika dia pindah ke Real Madrid, di situ keadaan yang mungkin belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sebagai pemain tentu saja dia punya pengalaman bermain di Real Madrid, tapi ternyata pengalaman itu tidak linear dengan hasil yang didapat di Real Madrid ketika sebagai manajer. Sebenarnya tidak buruk banget gitu yang didapat oleh Xabi Alonso di Real Madrid, tapi mungkin tidak seperti yang diharapkan juga oleh manajemen ataupun sebagian besar fans dari Real Madrid ya. Sehingga ya akhirnya dia selesai. Bahkan belum 1 tahun dia di Real Madrid, karena dia di
kontrak per 1 Juni 2025, tapi di bulan Januari 2026 dia sudah selesai di Real Madrid. Nah, salah satu menurut gua sebab kenapa kok Xabi Alonso ini bisa dikatakan gagal di Real Madrid adalah dia gagal untuk menaklukkan dressing room dari Real Madrid, dimana ya kita tahu ya, Los Galacticos dihuni oleh banyak pemain bintang, banyak pemain mahal, banyak ego yang berbeda dengan yang di Bayer Leverkusen. Gua ingin menyoroti hal ini dulu, bukan soal masalah situasi teknis, taktik, gaya permainan dari Xabi Alonso, karena menurut gua bagi manajer ya, tentu ataupun head coach ya, tentu saja mereka punya filosofi sepak bola, punya sistem, punya salah satu turunannya tentu saja formasi, ada gaya taktik yang ingin diimplementasikan. Tapi hal itu tidak akan bahkan ya berlangsung dengan baik, terimplementasikan dengan baik kalau tidak bisa menguasai dressing room, man to man management, man to team management. Kalau itu tidak bagus, menurut gua ya para pemain tidak akan bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan. Justru akan berujung pada konflik, dan dari konflik itu justru bisa berakibat yang akan berjalan sangat liar dan bisa berakibat sampai dengan pemecatan. Dan mungkin itu salah satu sebab utama kalau menurut gue ya, kenapa Xabi Alonso selesai di Real Madrid. Nah sekarang kalau dihubungkan dengan Manchester United bagaimana? Manchester United jelas merupakan klub besar, dihuni oleh pemain-pemain yang juga memiliki karakter yang menurut gue unik-unik. Ya mereka memiliki publisitas yang sangat luas sekali ya, secara global terutama. Ada banyak kepentingan juga di squad Manchester United. Maksud gue adalah ya ada banyak kepentingan, misalnya kepentingan sepak bola, kepentingan komersial klub, komersial individu. Ada banyak hal di sana. Maksud gue adalah ya Manchester United juga merupakan sebuah klub dengan karakter yang berbeda dengan Bayer Leverkusen, di mana Bayer Leverkusen Xabi Alonso sukses di sana. Negara juga tidak sama. Walaupun Xabi Alonso juga punya pengalaman di Premier League, dan itu juga merupakan salah satu faktor juga gitu. Bagaimana Xabi Alonso memiliki pengalaman di Premier League sebagai pemain ya, tapi bermain di rival utama Manchester United, di Liverpool. Sehingga gue bisa bayangkan ya, bagaimana Xabi Alonso di Old Trafford ketika hasil itu positif, oke, mungkin semua akan baik-baik saja. Tapi ketika ada kerikil-kerikil hasil yang tidak bagus, kerikil-kerikil mungkin kritikan dari media terkait dengan gaya permainan ataupun hasil dari katakanlah Manchester United, serangannya gue tidak bisa bayangkan. Ini pasti akan sangat bertubi-tubi, dan ini bisa mengakibatkan banyak hal. Konsentrasi, fokus dari skuad terancam. Belum lagi kemampuan Xabi Alonso yang di Real Madrid menurut gue belum berhasil, garis miring gagal menangani ego-ego di Bernabeu. Dan Old Trafford juga memiliki ego-ego yang harus dikendalikan. Dan dengan latar belakang Xabi Alonso, misalnya sebagai pemain rival Manchester United, pengalaman sebagai pelatih yang belum punya pengalaman ya di Premier League, menurut gue ini juga akan menjadi hambatan besar bagi Xabi Alonso. Sehingga menurut gue akan ada kesulitan besar bagi Xabi Alonso untuk menangani unsur-unsur non teknis di Manchester United. Bagaimana dengan unsur teknis? Sekarang gua baru beralih ke unsur teknis ya. Xabi Alonso bermain dengan 3 pemain belakang. Ketika di Real Madrid dia mengkompromikan hal tersebut. Tapi ternyata itu pun juga tidak 100% berhasil. Dari situ gua menilai bahwa Xabi Alonso dari gaya bermain misalnya sepertinya tidak
Kalau melihat dari apa yang Manchester United tunjukkan saat ini, bagaimana Manchester United bermain ya, dengan Michael Carrick, dan kalau dibandingkan bagaimana Manchester United bermain dengan Ruben Amorim, dari sisi teknis gue merasa akan ada kemunduran kalau Xabi Alonso menangani Manchester United. Kemunduran dalam arti begini, akan ada adaptasi lagi, dan adaptasi ini nampaknya cukup dalam dan juga cukup besar bagi skuad Manchester United untuk bermain seperti yang Xabi Alonso inginkan. Xabi Alonso memang bisa melakukan situasi yang fleksibel, tapi nampaknya dari situasi yang fleksibel itu sendiri pun juga dia butuh waktu. Butuh waktu untuk mengembangkan apa yang dia inginkan. Kalau melihat dari situasi di Real Madrid, dan menurut gue ini juga bisa terjadi di Manchester United, sehingga progres yang saat ini Manchester United miliki bukan tidak mungkin akan ada kemunduran. Apakah kemunduran lalu setelahnya ada kemajuan, atau kemunduran lalu bablas mundur lagi? Gua nggak tahu. Karena itu belum terjadi. Tapi ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang sangat yang sangat memiliki resiko yang besar bagi proses Manchester United kalau melihat di mana Manchester United saat ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.